Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming pada saat ini. Saya percaya sampai saat ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, setiap hari selalu baru Tuhan curahkan rahmat-Nya bagi setiap kita. Pertanyaannya, bagaimana dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita membawa doa, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan. Sebab DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Itulah sebabnya gereja kita dikenal dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saat ini persiapkan hatimu hanya yang terbaik kepada Tuhan. Nyatakan cintamu kepada Tuhan dan biarlah persembahanmu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa, kami mengatur persembahan kami. Biarlah itu menyenangkan isi hati Tuhan. Bahkan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakan setiap kami. Sebab kami tahu kami membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini kerinduan setiap kami umat-Mu. Bahwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab kerinduan kami adalah menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh. Ini setiap kami membawa persembahan kami, betapa kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia.
itu kami persembahkan, oh yang terbaik bagimu. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh terlalu banyak Tuhan yang Kau beri dalam hidupku. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Benar Tuhan, sebab itu kami mempersembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan tangan terangkat katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Terlalu banyak, oh, yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Me
Hirapata karalara balara balara balara. Hirapata karalara. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, I worship you, God. I worship you, one more time, that is who you are, my God. Hallelujah. Korokan haleluya. Mari jemaat CK7 yang beribadah melalui tayangan live streaming.
sepakat kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terbung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika engkau berkata, jangan takut, jangan khawatir, maka kami mengaminkan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab itu mulut kami, umat-Mu, penuh dengan pujian kepada-Mu. Kami bangga kepada Allah kami, namanya Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul.
Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami membuka hati buat jamahan-Mu Tuhan. Sebab Kau hidup Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu tinggal dan memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, kami buka hati kami bawa korban syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan, hanya bagi Allah yang perkasa. Kami serahkan hidup kami, oh Yesus. Apapun yang terjadi kami akan tetap terus memuji-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami akan tetap terus menyembah-Mu, sebab hanya Kau yang layak, Yesus yang layak. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan tetap terus memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji